Om Swastiastu. Kami anggota dari kelompok 7 akan menjelaskan tempat suci Hindu berserta konsep tempat suci menurut Hindu. Tempat suci Hindu. Tempat suci Hindu adalah suatu tempat maupun susunan yang dikeramatkan oleh umat Hindu atau tempat persembahyangan bagi umat Hindu untuk memuja Brahman berserta aspek-aspeknya. Di tanah Hindu banyak jumlah kuil yang didedikasikan bagi dewa-dewi Hindu berserta inkarnasinya ke dunia atau awatara seperti Rama dan Krishna. Di India, setiap kuil menitik beratkan pemujaan terhadap dewa-dewi tertentu, tidak seperti di Indonesia yang membangun sebuah pelinggih, seperti halnya Rontiga yang merupakan wujud dari Trimurti yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Tempat suci Hindu umumnya terletak di tempat-tempat yang dikelilingi oleh dunia yang asri seperti contohnya laut, pantai, gunung, gua, hutan, dan sebagainya. Hal ini memandang Hindu menyatu dan bersahabat terhadap alam semesta. Tempat suci Hindu memiliki banyak sebutan di bermacam-macam dunia, yaitu seperti mandir atau mandira dalam bahasa Hindi, alayam atau kofil dalam bahasa Tamil, devastana atau gudi dalam bahasa Kannada, Gudi, Devalayam atau Kovela dalam bahasa Telugu, dan masih banyak lainnya. Konsep pembangunan pura dalam Trimandala. Saat Anda berkunjung ke pura, di mana pura tersebut banyak jenis dan karakternya. Seperti di setiap desa terdapat pura yang besar juga pada pura desa dan pusa. Halaman-halaman pura ini dibagi menjadi beberapa halaman, dan di dalamnya terdapat berbagai bangunan dan pelinggih, di mana pura tersebut untuk memuja Tuhan dalam segala bentuk manifestasinya. Dan ada juga untuk pemujaan kepada roh leluhur yang sudah disucikan. Umat Hindu sendiri memiliki beberapa tempat suci, mulai dari pura keluarga yang disebut Merajan, pura ibu Dadia, pura desa, sampai pura umum Kayangan dan Kayangan Jagat. Dalam pembangunan sebuah pura, kalau secara ideal konsep pembangunan harus memiliki 3 halaman yang disebut dengan Trimandala. Tri artinya 3 dan mandala itu artinya wilayah, palemahan atau daerah. Sehingga arti tersebut menjadi 3 palemahan yang terdiri dari 1. Nista Mandala atau Jabe Sisi, terdapat area parkir, teman-teman bunga, kamar kecil. Yang kedua, Madhya Mandala atau Jabe Tengah, terdapat wantilan, balai kulkul, balai gong, dan dapur. Dan yang ketiga, Utama Mandala atau Jeruan, terdapat pelinggih-pelinggih tempat pemujaan seperti Padmasana, Meru, Gedong, balai piasan, balai pawedaan, dan parum pelik. Di Utama Mandala ialah tempat pelinggih utama tempat umat bersembahyang. Untuk memasuki wilayah ini, kita harus melewati Nista Mandala dan Madhya Mandala. Jika kegiatan upacara akan dilakukan di bagian utama, dan jika siapapun yang masuk ke tempat suci, tidak terkecuali termasuk juga wisatawan, harus memakai kain dan selendang yang dilingkarkan di atas pinggul. Konsepsi Sangha Mandala. Dalam pandangan konsepsi tradisional Bali, RWA Bineda dipaparkan mengenai 2 karakter aposisi biner, sakral dan profian, yang membagi elemen-elemen di alam raya tubuh manusia, serta tata ruang serta arsitektur atas 2 tipe elemen yang bernilai sakral dan profan. Pandangan sakral profan tersebut juga melahirkan konsepsi lain yang berkenaan dengan arah posisi kepala yang disakralkan dan arah posisi kaki yang bernilai profan. Konsepsi turunan ini dikenal dalam istilah lokal Balinya sebagai konsepsi
ulu teben. Konsepsi lain yang berkenan tentang arah sakral dan arah profan dalam tanda budaya masyarakat Hindu Bali adalah konsepsi tentang pasangan arah kaja klod dan kangin kau. Konsep kuil. Dalam arsitektur kuil, pada India kuno, arsitektur candi dengan standar yang tinggi dibuat di hampir semua daerah. Gaya arsitektur yang berbeda-beda adalah hasil dari keanekaragaman geografis, iklim, etnis, ras, sejarah, dan bahasa. Kuil di India diklasifikasikan dalam 3 jenis yang luas. Klasifikasi ini didasarkan pada gaya arsitektur yang berbeda-beda setiap bangunan candi. Pada dasarnya, candi atau kuil di India memiliki ciri khas seperti konstruksi yang megah, patung yang indah, ukiran halus, kubah tinggi, dan halaman yang luas. Konsep candi. Pembangunan candi dibuat berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam suatu kitab Vastu Sastra atau Silpa Sastra yang dikerjakan oleh Silpin, yaitu seniman yang membuat candi. Salah satu bagian dari kitab Vastu Sastra adalah Manasara yang berasal dari India Selatan. Kitab-kitab ini juga memberikan pedoman mengenai pemilihan lokasi tempat candi akan dibangun. Berdasarkan bagian-bagiannya, bangunan candi terdiri atas 3 bagian penting antara lain kaki, tubuh, dan atap. 1. Kaki candi. Kaki candi merupakan bagian bawah candi. Bagian ini melambangkan dunia bawah atau burloka, yaitu menggambarkan dunia hewan, alam makhluk halus seperti iblis, raksasa, dan asura, serta tempat manusia biasa yang masih terikat nafsu rendah. 2. Tubuh candi. Tubuh candi adalah bagian tengah candi yang berbentuk kubus yang dianggap sebagai dunia antara atau buwarloka, yaitu menggambarkan dunia tempat manusia suci yang berupaya mencapai pencerahan dan kesempurnaan batinnya. 3. Atap candi. Atap candi adalah bagian atas candi yang menjadi simbol dunia atas atau swarloka, yaitu menggambarkan ranah surgawi, tempat para dewa dan jiwa yang telah mencapai kesempurnaan bersemayam. Sekian dari kelompok